Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Sebelum kita mulai pertanyaan, keluarga di Bagasan Boringinon, jumolo mahita martangyang nahohom. Amin. Bernyanyi sian buku ende nomor 700 sia, ayat sada dohok 2, Yesus mengasihi au. Yesus mengasihi au, bibeli mandok tuau, nanggale met peau, tong dona punana au. Yesus Tuhanku, na puna au, sai postro aku, bibel mandok tuau. Yesus mengasihi au, pola mate ala au, lau manesa dosaki, laus mengungkap surgoi. Yesus Tuhanku, na puna au, sai postro aku, bibel mandok tuau. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita membacanya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa pada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damasik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya,
Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita dengar khotbah, kita bernyanyi sian buku Ende nomor 443 ayat 1-3. Dung Tuhan Yesus. Dung Tuhan Yesus napunaan songgop damenang biar ulang tarik bargogo ngolunai nasa dosaku nang saidoi tabaritahon olong naik di dia Tuhan tudosoni tuk manupahi tarlobidang sasada Yesus pinujima ibul maau Yesus dihong sonang rohaku tarapul dong mian diau ma banatami pai madasau tulambung mi tabarita olong naik di dia Tuhan tudosoni tuk manupahi tarlobidang sasada Yesus pinujima. Martanya kita. Asini roha madihamu dohot dami nasian debata amata, dohot sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot sian todi berbadia. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada malam pertanyaan ini tertulis dalam kitab Pemazmur pasal 37 dimulai ayat 34 sampai dengan ayat 40. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama.
dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan melenyapkan dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam hidup ini selalu muncul rasa iri atau cemburu terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kita cemburu ketika melihat ada orang yang lebih kaya dari kita. Yang seharusnya itu tidak perlu kita lakukan. Justru seharusnya ketika kita melihat orang lebih kaya dari kita, seharusnya kita bersuka cita dan kita ikut bergembira. Lalu ada juga perasaan cemburu ketika kita melihat orang lain jauh lebih berhasil daripada kita. Kita merasa bahwa kita tersaingi dengan keberhasilan orang itu. Ada juga kecemburuan karena orang lain itu memiliki kelebihan daripada kita. Kita sulit untuk mengakui kelebihan dari orang lain. Dalam konteks khotbah di malam hari ini dalam Psalm 37 ayat 34 sampai dengan ayat 40, kita melihat satu gambaran dari Saul yang memiliki rasa cemburu iri yang luar biasa kepada Daud. Padahal sebelum rasa cemburu itu terjadi, Daud dan Saul adalah dua sahabat karib. Bahkan Saul begitu sangat mengagumi Daud. Namun di belakangan hari Saul begitu sangat-sangat membenci Daud karena Daud mampu mengalahkan bangsa lain demi bangsa Israel. Yang pada akhirnya banyak orang yang memuja-muja Daud pada saat itu. Bahkan banyak bangsa Israel yang lebih dekat kepada Raja Daud. Yang pada akhirnya Saul sendiri merasakan kecemburuan yang sangat luar biasa karena ternyata orang lebih berpihak kepada Daud. Dalam hal itu ternyata Saul merencanakan untuk membinasakan Daud itu sendiri. Ada dua cara yang dilakukan oleh Saul pada saat itu untuk membinasakan Daud. Nah, yang pertama sekali Daud dibuat oleh Saul sebagai menantunya atau helanya. Lalu yang kedua juga Saul merencanakan bagaimana ya supaya Daud itu cepat mati. Nah, dalam konteks hal ini tentu saja Daud merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Namun dalam ketakutannya itu atas kecemburuan dari Saul, Daud meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa dengan menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan dalam konteks ayat pasal 37, kita menemukan sampai 5 kali Daud mengatakan akan mewarisi negeri. Yaitu dalam konteks ayat 9, 11, 22, 29, dan 34. Nah, apa maksudnya mewarisi negeri? Nah, dalam hal ini Daud mengajarkan kepada kita jika kita sabar menghadapi orang-orang yang cemburu, orang-orang yang iri kepada kita dan meletakkan dasar kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan mewarisi negeri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah malam hari ini diawali dengan perkataan dari Daud sendiri, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Mengapa Daud mengatakan nantikanlah Tuhan? Ternyata
ini berdasarkan dari pengalaman kehidupannya yang menghadapi ya, musuhnya Saul itu sendiri. Tentu kalau kita melihat orang jahat itu sepertinya hidupnya begitu sangat enak. Ya. Bahkan digambarkan dalam firman Tuhan bahwa orang jahat itu seperti pohon aras Libanon. Itu ada dalam ayat 35 ya. Jadi sepertinya orang jahat itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Orang jahat itu tidak pernah terkalahkan. Orang jahat itu hidupnya enak-enak saja. Nah, sepertinya musuh yang kita hadapi itu begitu sangat luar biasa, kekuatannya gak mampu dikalahkan. Tapi Daud berkata, nantikanlah Tuhan. Artinya dalam hal ini Daud ingin mengarahkan kepada kita untuk melihat orang-orang jahat itu, ya, untuk mengalahkan orang-orang jahat itu juga jangan gunakan kekuatanmu, tapi nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan, bukan diam menantikan Tuhan datang kepada kita begitu saja, tidak. Tapi Daud ingin mengarahkan kepada kita bahwa tidak perlu melayani orang jahat itu sendiri, tapi berdoalah, hiduplah dalam Tuhan, maka orang-orang jahat itu dalam konteks ayat 36 ia akan lenyap. Dengan sendirinya orang jahat itu akan lenyap karena kita bertemankan dengan Tuhan. Maka tidaklah salah Daud mengatakan nantikanlah Tuhan selalu dalam kehidupanmu. Dalam menghadapi musuh-musuhmu, Tuhan akan berperang di depanmu menolong engkau. Engkau akan terbebas dari mereka. Dan inilah yang dialami oleh Daud ketika menghadapi Saul yang begitu sangat kuat, yang memiliki banyak sekali pasukan untuk membinasakan Daud pada saat itu. Tapi Daud tetap berkata, aku menantikan Tuhan. Dia tidak membalaskan Saul. Dia tidak mengotori tangannya untuk membalaskan kejahatan Saul. Tapi dia diam, dia berdoa, dan dia tetap hidup bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka, Saul itu sendiri kalah melawan Daud. Karena Daud tidak menggunakan senjata untuk melawan Saul. Tapi justru menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konteks ayat 37. Di situ tampak jelas gambaran bagaimana sikap Daud ketika menghadapi ya musuhnya Saul. Dia tetap bertingkah laku dengan tulus, dia tetap bertingkah laku dengan jujur. Karena apa? Karena tidaklah layak bila dia membalaskan sahabatnya Saul dengan kejahatan. Tapi dia tetap berprinsip ketulusan dan kejujuran akan membawa damai sejahtera bagi Daud sendiri. Dan memang pada saat itu Daud tidak melakukan apapun. Dia tidak merasakan hal apapun walaupun dia sudah dinanti-nantikan Saul untuk dibunuh. Daud tetap berperilaku hidup bersama dengan Tuhan. Dia tulus, dia jujur, bahkan dia tidak melakukan hal apapun untuk melenyapkan orang-orang fasik. Daud juga betul-betul hidup bersama dengan Tuhan. Akhirnya mereka yang mengalami ya, kebencian atas Saul, kebencian atas Daud, justru mereka lenyap secara perlahan-lahan oleh karena perbuatan tangan Tuhan. Maka dalam hal ini Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Musuh datang menyerang kita. Tapi Daud berkata, nantikanlah Tuhan. Maka jangan pernah kotori dirimu untuk membalaskan mereka.
Biarkan saja mereka berkata hal apapun tentang dirimu. Biarkan saja mereka merencanakan hal apapun tentang dirimu. Tapi percayalah ketika kau menantikan Tuhan, maka Tuhan berperang di depanmu. Ada begitu banyak orang yang tidak menyukai kita. Ada begitu banyak orang yang menghambati rezeki kita. Tapi percayalah ketika kita menantikan Tuhan, ada begitu banyak jalan yang Tuhan persiapkan untuk memberikan rezeki kepadamu. Tidak ada seorang pun yang mampu menghambat-hambati rezeki yang akan Dia turunkan kepada setiap orang. Itu adalah hak dari Tuhan. Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu Maha adil. Maka dalam setiap kehidupan ini, tetaplah menantikan Tuhan. Entah situasi sulit apapun, entah dalam situasi yang sangat menyedihkan sekalipun, engkau menghadapi banyak musuh yang akan menyerangmu, yang akan menjatuhkanmu, apalagi ketika kau memiliki kelebihan dan orang lain tidak mau mengakui kelebihanmu, maka ingatlah, selalu nantikan Tuhan. Karena Tuhan itu akan berperang di depanmu. Tuhan tidak akan tinggal diam. Asal kita mau berlaku dengan jujur. Karena pada akhirnya mereka akan dilenyapkan. Orang-orang fasik itu akan dilenyapkan. Dan ketika kau lewat mereka akan lenyap. Dan kau tidak akan melihat mereka lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah berperang atasmu. Kalau kita melihat dalam konteks ayat 40, Tuhan berkata bahwa Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Maka selalulah berlindung dalam tangan Tuhan. Berlindunglah selalu dalam naungan kasih setia Tuhan. Karena hanya dalam naungan Tuhan saja kita akan aman, kita akan sejahtera dan aman sentosa dari segala musuh-musuh kita. Maka jalanilah hari esok bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut dengan orang lain, tapi takutlah dengan Tuhan. Karena dengan hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu melindungimu dan Tuhan akan selalu menyertaimu. Sama seperti Daud yang merasakan aman, sentosa dan damai ketika Saul begitu sangat repot ingin membuat nyawa Daud. Tapi Tuhan selalu melindungi dia. Maka tetaplah Bapak Ibu selalu berlindung kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan mampu menyentuh kita kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan jangan berkecil hati ketika kita melihat wah musuh kita itu sepertinya hidup dengan enaknya. Sementara kita orang yang jujur ini hidup dalam ketakutan. Pada waktunya mereka akan layu dan akan berlalu dari hadapan kita. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Karena itu Bapak Ibu mari bersukacita menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Hal apapun tidak perlu kita takuti. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Untuk penyertaan dan kasih setiamu sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas dan rutinitas kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Engkau menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarkanlah kami selalu menantikan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Entah musuh datang ingin menyerang kami. Entah musuh ingin selalu membuat kami celaka. Entah musuh selalu menghalang-halangi rezeki kami. Tapi Tuhan akan selalu bekerja dan memproses kehidupan kami. Bahkan jauh lebih baik lagi. Sebagaimana yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya. Ketika dia menantikan Tuhan, dia aman dan sentosa. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu senantiasa hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari kami yang melakukan ibadah pertanggihan bersama-sama dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang. Kiranya Tuhan memberikan berkat kehidupan atas pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak mereka. Dan Tuhan selalu memberkati usaha mereka. Apapun yang mereka lakukan. Baik ketika mereka bekerja di pasar,
Ketika mereka bekerja di perkantoran, rumah sakit, pabrik, jalanan, atau dimanapun mereka berkarya, kiranya tangan-Mu Tuhan tetap melimpahkan berkat kehidupan lewat kesehatan, umur panjang, dan kemurahan rezeki. Diberkati juga Tuhan setiap keluarga yang jauh dari orang-orang yang mereka sayangi. Dimanapun mereka berada, entah jarak pun Tuhan memisahkan mereka, tapi kiranya tangan setia Tuhan menyertai dan memberkati. Engkau juga Tuhan Allah kami yang menjaga di malam hari yang indah ini. Ketika kami akan membaringkan tubuh kami, kiranya tangan setia Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Hingga esok pagi kami boleh kembali bangun untuk kembali beraktivitas. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum doa syafaat, kita bernyanyi Sian Buku Ende nomor 475 ayat 1. Tuhan Yesus si Parmahan. Hototong ihutonoku Yesus si pangoluang tung naso tadi konoku ona balua hona sai marguru atuho sai marguru atuho ototong ihutonoku Yesus si pangoluang. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas anugerah yang telah Bapa limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena sampai saat ini kami masih dapat bersekutu dengan Tuhan. Bersama keluarga kami tercinta Bapa, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Inilah kami Tuhan, para jemaat-Mu, se-HKBP, se-Resort Martoba Medan. Bapa yang maha baik, berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Khususnya Tuhan, uluan huria kami Bapa. Bapa berkati, beri hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Agar mereka dapat Tuhan membimbing dan melayani para jemaat-Mu dimanapun berada. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di rumah sakit, baik di rumah, dan dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Bapa mengurapi dan menjamah penyakit mereka Tuhan, agar mereka dapat sembuh dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan yang telah Bapa titipkan kepada kami, yang di dalam tumbuh kembang Bapa berkati Tuhan. Jikalau mereka di dalam pendidikan, Bapa berkati dan beri kebijaksanaan serta kepandaian kepada mereka. Jikalau mereka Tuhan di dalam pekerjaan, Bapa berkati pekerjaan mereka. Jikalau mereka Tuhan dalam menanti pasangan hidup mereka Tuhan, mari ya Bapa, Bapa yang memilih. Kiranya Tuhan mereka mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapa yang maha baik, kami manusia berdosa Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, agar layaklah kami menjadi anak-anak Allah dan mendapatkan berkat dan karunia yang hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang maha baik, segalanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Sian Buku Ende nomor 437 ayat 1 sampai 2. Tung namuba rohaku. Tung namuba rohaku
Yesus maringan dia nunga sonang awon tung damero aki dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia tung nasonang doa dung tung Yesus Allah dung Yesus maringan dia au naliluhian dapot sambuloki dung Yesus maringan dia nungasai dosaki di ban mudar nai dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung nasonang doa dung tu Yesus Allah dung Yesus maringan dia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, juga persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kita hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin.